Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Gus Miftah alias Taim, yang dia marah-marah ketika ngisi pengajian kaum muslimin. Ya. Dia marah-marah karena merasa tidak dihargai. Karena waktu pengajian itu jamaahnya itu kelihatan nggak sopan, ya. Kelihatan nggak sopan. Dan sampai-sampai Miftah ini menyatakan ini, ya kalian ini sudah dikasih ngaji gratis, ya. Tapi kok nggak ngehargai yang ceramah, ya. Padahal saya ini biasa dibayar mahal, ya diundang pejabat, diundang Pak Jokowi. Saya ini biasa dibayar mahal katanya. Kalian, ini kalau mau keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Sekalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke, kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Mental kamu tuh mental kere, tahu? Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung, Pak. Kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Nah, kaum muslimin ya, dari kata-kata si Miftah ini kaum muslimin ya, kita bisa simpulkan kaum muslimin ya, bahwa Miftah ini jadi sensi karena di majelis itu dia tidak dibayar. Gratis kaum muslimin ya. Dan yang namanya majelis kaum muslimin ya, apalagi kalau kita lihat majelisnya si Miftah, itu kan majelisnya kan semrawut kaum muslimin. Yang jelas ya seperti pasar malam lah kaum muslimin ya. Di sana tempat duduk orang-orang, di sana tempat orang jualan ya, ya kita lihatlah dari kasus penjual es teh yang digoblok-goblokkan sama si Miftah ya. Kan di sana terlihat kaum muslimin bahwa majelisnya Miftah itu semrawut. Ya. Sudah majelis katanya majelis ilmu, katanya majelis ya, kajian atau apalah istilahnya. Ya. Tapi di sana ada pedagang keliling-keliling. Ada yang jualan es teh, ada yang jualan sosis, ada yang jualan tempura, ada yang jualan macam-macam lah kaum muslimin. Jadi sudah ya seperti acara konser-konser musik. Pedagang keliling itu banyak kaum muslimin. Ya. Ya kalau kita bandingkan dengan kajian para asatidz salafi ya jelas beda jauh kaum muslimin ya. Meskipun kajian para asatidz salafi itu dilakukan bukan di masjid ya, seperti ketika mereka menggelar kajian sambil camping, menggelar kajian di stadion ya, seperti Ustadz Khalid Basalamah waktu di Makassar kemarin ya, kan sempat itu kaum muslimin menggelar kajian di stadion, di lapangan, tapi nggak ada pedagang yang keliling untuk jualan, itu nggak ada. Karena orang yang datang ke sana benar-benar niatnya mau cari ilmu. Ya. Kalaupun mereka berdagang, mereka tertib. Mereka tertib. Nggak ada yang sampai keliling-keliling, apalagi teriak-teriak jualan es teh. Ya. Jualan macam-macam. Nggak ada kaum muslimin. Mereka sangat menghargai majelis ilmu. Karena apa? Karena sang ustadz pun yang mengisi materi, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, bagaimana bermajelis ilmu. Tapi kalau kita lihat majelisnya si Miftah, ya orang Miftahnya sendiri nggak punya adab. Ya, penjual es teh digoblok-goblokan, tukang sound system digoblok-goblokan, ya. Bahkan yang nggak hadir di sana, dokter pun digoblok-goblokan sama Miftah kamu. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Landi, goblok. Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Itu kan artinya sudah tidak mengajarkan bagaimana adab dan akhlak yang baik. Ya sehingga wajarlah kalau kemudian jamaahnya ini tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Ya seperti kita sampaikan di video sebelumnya kaum muslimin, ya seharusnya Miftah dengan kejadian yang seperti ini introspeksi diri. Karena apa? Karena dia yang mengajarkan seperti itu. Mengajarkan kepada jamaahnya tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ya, pepatah kita mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya nggak punya adab, nggak punya akhlak, maka
santrinya, jamaahnya, muridnya boleh jadi lebih nggak punya adab lagi dibandingkan kiainya, ya kan seperti itu kaum muslimin, ya. Dan di sini ada video lagi kaum muslimin, dan kita masih membahas si Miftah, ya. Ada sebuah video, ya, di mana Miftah ini tidak terima ketika Pak Lutfi bin Yahya itu tidak diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, ya. Miftah marah-marah ketika Pak Lutfi bin Yahya dituntut oleh banyak kalangan untuk melakukan tes DNA, untuk verifikasi apakah benar DNA dia ini adalah DNA orang Arab. Ya karena berdasarkan hasil tes DNA orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ya, ternyata mereka tidak memiliki DNA Arab. Bahkan DNA Arabnya itu sangat kecil, ya, sangat kecil. Dan identik mereka ini adalah keturunan orang India, bukan orang Arab. Sementara Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, bukan orang India, kaum muslimin. Ya, kan jadi wajar kaum muslimin kalau ada orang yang menuntut supaya orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, sebagai para habaib itu, ya, tes DNA. Ya, supaya masyarakat ini jelas apakah benar mereka keturunan Nabi atau bukan. Ya, tapi ketika ada tuntutan yang seperti itu, ya justru Miftah malah marah-marah. Nggak terima kalau Pak Lutfi bin Yahya dituntut supaya melakukan tes DNA kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok. Cetowo ngapik itu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Tuh kaum muslimin, ya. Tidak tertinggal perkataan-perkataan kasar diucapkan oleh si Miftah ini kaum muslimin, ya. Bacok cangkemmu katanya. Ya. Dan sebenarnya kan wajar kaum muslimin kalau orang minta Pak Lutfi bin Yahya supaya melakukan tes DNA. Karena Pak Lutfi bin Yahya ini mengklaim bahwa dirinya ini adalah wali. Mengklaim dirinya ini adalah ulama, bahkan bukan cuma ulama manusia, ulamanya jin. Ya, ya kita tentu makruf lah, ya, videonya banyak beredar. Pak Lutfi itu kan pernah mengaku didatangi oleh ulamanya para jin. Ya, ulamanya loh. Ulama para jin itu datang ke Pak Lutfi bin Yahya minta ijazah bacaan ayat kursi. Itu kaum muslimin, ya. Kemudian pernah cerita tentang ada kendaraan yang digunakan oleh para jin. Ya, jadi jin itu dari planet Azraq ke bumi, ya, turun ke bumi, datang ke rumah Pak Lutfi bin Yahya itu. Itu bukan tiba-tiba datang ngilang celing langsung sampai ke bumi. Tidak, ya. Ada kendaraannya kata Pak Lutfi, ya. Kendaraannya namanya UFO. Coba, ya. Ya kalau orang-orang seperti itu mau disebut baik, baik dari mana? Wong jelas-jelas bohong. Jelas-jelas bohong. Ya. Mana ada ulama jin mendatangi Pak Lutfi bin Yahya kemudian minta ijazah bacaan ayat kursi. Hah? Coba. Siapa Pak Lutfi bin Yahya itu siapa? Hah? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang dia pernah diajari ayat kursi, dan yang mengajari itu jelas setan, jelas bangsa jin, bukan bangsa manusia, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW bacaan tersebut, ya. Pernah nggak kira-kira jin datang kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an untuk belajar, untuk minta ijazah bacaan ayat kursi? Ya kan nggak pernah kaum muslimin. Begitu juga dengan para sahabat yang lain, dengan para tabi'in, dengan para atba'ut tabi'in, dengan para imam madhab, dengan para imam ahli hadis. Nggak pernah ada riwayat jin datang kepada mereka minta ijazah bacaan ayat kursi. Ya sekarang kalau kita katakan lebih bersanad siapa bacaan ayat kursi? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam ahli hadis, para imam madhab, apa Pak Lutfi bin Yahya? Hah? Coba dipikir dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin. Jangan begitu mudah percaya dengan klaim-klaim yang seperti itu kaum muslimin. Dan wajarlah kalau Miftah ini
membela-bela Pak Lutfi bin Yahya. Karena memang Miftah ini ya mukibinnya Pak Lutfi bin Yahya, mukibin yang sangat apa kaum muslimin ya, sudah sangat akut lah. Mukibin akutnya Pak Lutfi bin Yahya ini Miftah ini kaum muslimin ya. Kalau kita lihat video-video si Miftah ya, memang banyak video-video Miftah ya ketemu dengan Pak Lutfi bin Yahya. Bahkan ada satu video ya, ini videonya kaum muslimin ya. Ada satu video, ya video ini, Miftah itu sangat terlihat, dia sungkem sama Pak Lutfi bin Yahya sambil ngasih amplop. Itu amplop apa kaum muslimin? Ya, amplop sedekahkah? Apa? Infakkah? Ya, coba. Masa iya keturunan Nabi Muhammad SAW menerima yang seperti itu kaum muslimin? Bukankah keluarga Nabi Muhammad SAW tidak bisa menerima sedekah, tidak bisa menerima zakat? Coba ya, dipikir dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin ya. Apakah benar Pak Lutfi bin Yahya itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW ya? Dan kenapa justru Miftah yang marah-marah ketika orang tidak percaya bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Dan kenapa justru Miftah yang marah ketika orang menuntut supaya Pak Lutfi bin Yahya itu untuk melakukan verifikasi tes DNA untuk menentukan kebenaran bahwa dia adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ada apa ini kaum muslimin? Dan sebenarnya yang banyak menuntut supaya para habib itu, orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi itu untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan tes DNA, itu adalah para mukibin juga. Jamaahnya Miftah juga kaum muslimin. Ya, jamaahnya Miftah, teman-temannya si Miftah. Ya karena mereka satu kelompok, satu golongan, satu kolam. Ya. Ini patut dicurigai. Ya. Ini sepertinya memang ada bisnis-bisnis terselubung yang dilakukan oleh orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama. Mereka memanfaatkan ketokohan mereka untuk mengeruk uang jamaahnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.